Iya, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya. Kita percaya pagi hari ini pagi yang luar biasa. Amen. Karena kita boleh datang bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Iya. Kita percaya pada pagi hari ini ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang harus kita terima daripada Tuhan. Kalau kemarin kita libur nasional dan hari ini kita akan memulai aktivitas kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini keberadaan kami semua karena Tuhan. Dan Tuhan inginkan kami untuk terus menjalin hubungan yang erat dengan Engkau. Dan kami lakukan pagi hari ini. Dan pengurapan Allah turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pagi ini karya nyata Tuhan akan terjadi atas hidup kami. Amen. Bahkan kami berdoa buat semua peralatan yang ada. Biarlah Tuhan urapi. Bahkan kami semua Tuhan urapi. Sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus berkaryalah Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Iya, saya melihat di sini sudah ada yang bergabung. Ya, Maya, ada Ibu Dewi Sartika Simangunsong, halo, shalom. Sehat selalu Ibu Jelisna, Ibu Eca, ada Pak Arifin juga ya. Oke, teman-teman kita mungkin sebentar akan bergabung. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Akhir-akhir ini banyak yang membuat kita takut. Oh, haleluya. Banyak membuat kita bimbang. Tetapi percayalah, haleluya. Allah kita Allah yang bersadai. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, ya memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, ya memberkatiku. Tak usah ku takut. Mari semua kita naikkan pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Amin, haleluya. Yesus peliharaku. Tak
kuasa-Mu Tuhan. Kembalilah kuasa-Mu Yesus.
Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Kaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Kami terus menyembah Kau, memuliakan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu berada dalam hadirat-Mu. Urapi kami, Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Yesus. Yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah diberikan kekuatan. Bahkan yang mengalami kemiskinan dalam jasmani dan rohani, Tuhan berkaya. Setiap pergumulan yang dibawa kepada Tuhan, ada jawaban yang luar biasa. Ada jawaban yang membuat sukacita dalam hati kita. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat. Haleluya.
setiamu, amin, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Bapakku yang baik, Aku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. di dalam hidupku, Dalam hidupku, Bapakku yang baik, Kau yang sangat ku perlu, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. kasih-Mu padaku, Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang Bapakku yang baik, agamaku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, di dalam hidupku, padaku, tak pernah tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau sekali katakan bicara, tak pernah berhenti, tak pernah berhenti berharap padamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. haleluya, Haleluya, haleluya. amin, Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Bapa. amin. Tiada yang lain. Sebab kasih setiamu tidak Ya, pernah Tuhan. berakhir dan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Yesus, Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah menduakan-Mu.
Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang sangat mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami tidak cari apa-apa. Kami tidak melakukan aktivitas apa-apa dulu. Tetapi kami datang mencari Tuhan. Karena Engkaulah yang utama dan terutama dalam hidup kami. Waktu kami menemukan Engkau, maka kami mendapatkan segalanya. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dan menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Halo. Iya, selamat pagi tentunya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan kita akan terus belajar, kita akan terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Amin, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti mungkin ini ada sedikit gangguan di tab saya, mungkin nanti siapa tahu lobet. Jadi kalau Bapak Ibu sambil dengarkan firman Tuhan ini, sambil diketik amin atau shalom ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan satu judul, ya saya sudah pernah sampaikan ini, tapi bagiannya bagian satu, tetapi ini akan saya sampaikan lebih dalam lagi, yaitu jangan pernah mendua hati. Amin, haleluya. Amin. Jangan pernah mendua hati, ya, sebab jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mendua hati jelas dia akan sulit dalam kehidupannya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu boleh baca Yeremia 44 ayat 1 sampai 30 ya, sangat banyak hal yang kita dapatkan di dalamnya. Dan hari ini saya bacakan di ayat 8 dari Yeremia 44, yaitu dikatakan demikian, mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Bapak Ibu bahwa orang yang mendua hati jelas tidak akan mendapat apa-apa. Ya, kalau kita belajar, kita lihat dalam kehidupan suami istri ya, kedua pasang, kalau mendua hati itu bahaya. Ya, kenapa ada percecokan dalam rumah tangga? Kenapa keharmonisan itu bisa hilang? Yang tadinya waktu pacaran sebelum menikah, kaulah segalanya, kau bintangku, kau bulanku. Jangankan gunung, bulan juga saya akan ambilkan untukmu, iya kan? Sehingga banyak yang berkata waktu pacaran itu indah-indah semua, tetapi kalau sudah masuk dalam rumah tangga kelihatan aslinya semua. Nah, seperti itu. Makanya jangan buru-buru menikah dulu, pelajarin dulu gimana sifat dan karakternya ya, karena sifat karakter itu tidak bisa diuji dalam sekejap, tetapi pada hal-hal dia mengalami benturan, mengalami tekanan, kita akan tahu seperti apa karakter dan sifat aslinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau dalam rumah tangga itu salah satu daripada pasangan atau suami atau istri, kalau dia mendua hati atau bisa dikatakan itu sudah termasuk selingkuh atau ada kehadiran orang ketiga. Ya, sehingga banyak orang menciptakan lagu-lagu tentang perselingkuhan, dikatakan orang ketiga, pagar makan tanaman, ya kan, banyak sekali judul lagu-lagu yang ada di dunia ini. Itu menggambarkan tidak enak Bapak Ibu dalam perselingkuhan, tidak enak di dalam yang mendua hati. Bahkan dikatakan kalau kita naik perahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kaki kita ada di perahu yang satu, kaki kanan, kaki kiri di perahu yang satu, maka kita tidak akan bisa sampai pada tujuan. Bahkan kita akan jatuh, tenggelam, kita tenggelam, kapalnya juga tenggelam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jelas ya bahwa orang yang mendua hati itu tidak baik dan Tuhan menentang itu. Dan ini terjadi waktu
bangsa Israel ada di Mesir pada saat itu. Ya, mereka ada dalam perbudakan berlama-lama karena apa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Kita tahu dulu bagaimana bangsa Israel ada di Mesir, ya diawali dari Yusuf waktu itu yang ada di sana sebagai budak dan menjadi pemimpin orang kedua di Mesir. Dan orang-orang Israel banyak ke sana dan mereka sungguh berkembang biak. Artinya maksudnya bukan berkembang biak, beranak cucu di sana. Keturunannya sungguh banyak. Cepat perkembangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga semakin terkenal di sana bahwa bangsa Israel banyak. Tetapi pada akhirnya Yusuf meninggal, maka keturunan-keturunan berikutnya tidak takut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka Tuhan izinkan bukan lagi menjadi orang yang bersuka cita di sana, orang yang memiliki banyak hal di sana, tetapi mereka Tuhan izinkan menjadi budak di sana. Ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang luar biasa yang harus kita pelajari pada saat ini, bahwa jangan kita mendua hati. Itu dalam dunia tadi saya katakan mendua hati itu tidak enak. Dia akan pusing, dia akan stres. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita terus belajar bahwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian sangat ditentang oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa menempatkan Tuhan di posisi yang lain. Artinya posisi Tuhan harus ada di atas dan dia yang terutama. Haleluya. Dia yang utama, bukan yang lain. Jadi kalau kita melakukan aktivitas kita tanpa mencari Tuhan terlebih dahulu, kita sama saja menduakan Tuhan. Mengutamakan aktivitas kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Itu membuat Tuhan diduakan atau kita sedang mendua hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang lebih penting penting dari menyembah Tuhan di awal-awal kita bangun. Amin. Makanya ini terus kita lakukan Bapak Ibu. Kita sudah lebih daripada 11 tahun. Gereja kita 11 tahun. Namun sebelum kita memulai pelayanan di tempat ini, beberapa tahun sebelumnya kita terus menyembah Tuhan. Ya, bahkan mulai saya menikah dengan istri, kita selalu tiap pagi menyembah Tuhan. Bayangin aja Bapak Ibu, kita menikah tahun 96. Kita selalu doa pagi. Memang luar biasa ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rohani, orang-orang yang kuat berdoa, kita juga termotivasi ataupun terhisap di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dikatakan tetaplah bergaul dengan orang-orang yang rohani. Agar kita rohani. Jangan bergaul dengan orang-orang yang rohana, yang mementingkan kepuasan diri, kepentingan diri, nafsu, kesenangan duniawi. Maka kita juga akan melakukan itu. Sekalipun tadinya kita orang yang rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, maka kita akan terikut di dalamnya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bahwa dikatakan bahwa di dalam kehidupan orang Israel di tanah Mesir pada saat itu memang sungguh-sungguh sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Tidak lagi mereka mempertahankan Allah yang begitu mengasihi mereka. Allah yang begitu membuat mereka menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Sementara mereka bukanlah orang Mesir, tetapi dibuat mereka besar di sana. Dibuat mereka di sana hampir seimbang kedudukannya, tetapi mereka melupakan Tuhan. Yeah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, sudah dibuat Tuhan mengalami hal-hal yang menyukakan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menduakan Tuhan. Amin. Jangan pernah buat Tuhan nomor 2, tetap Tuhan number 1. Amin. Yeah. Haleluya. Otoritas tertinggi hanya Tuhan. Amin. Jangan buat Tuhan itu di otoritas yang keberapa gitu loh. Kepentingan kita hanya mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan dikatakan maka semuanya ditambahkan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang rugi orang yang mencari Tuhan. Yeah. Bahkan di Alkitab dikatakan juga bahwa beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh
mereka sendiri. Sebenarnya mereka tidak kenal Allah yang mereka sembah selain daripada Allah yang hidup. Sebab Allah yang mereka sembah itu adalah buatan manusia. Halo? Ya. Buatan manusia. Oke lah, saat ini kita tidak menyembah buatan manusia, tetapi kita sedang mengutamakan atau lebih penting pekerjaan kita, lebih penting hobi kita, lebih penting handphone kita. Itu artinya kita sedang mengutamakan itu semua daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup mengandalkan dan berharap kepada Mesir yang adalah gambaran tentang kekuatan dan kemegahan dunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau kita lebih cenderung lebih berat kepada dunia ini, kita sedang melupakan Tuhan. Bahkan dikatakan apa yang dilakukan bangsa Israel itu otomatis menyakiti, melukai hati Tuhan. Sama dengan suami istri Bapak Ibu. Kalau salah satu dari mereka selingkuh, mendua hati, hidup bersama tetapi hatinya di tempat lain. Itu sama aja kita sedang menyakiti dan melukai. Halo? Ya. Amin? Dan hidupnya tidak tenang. Makanya sering saya katakan mari kita jangan mendua hati. Kalau kita menyembah Tuhan, udah sembah Tuhan saja. Utamakan Dia, prioritaskan Dia. Kalau kita beribadah di gereja lokal, udah beribadah di gereja lokal saja. Tidak bisa mendua hati, harus pilih salah satu. Tidak boleh sana, tidak boleh sini. Makanya dari dulu saya katakan satu Tuhan, satu gembala, satu gereja, dan satu hati. Amin. Itu akan cepat dalam pertumbuhan rohani kita. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sering Tuhan utus nabi-nabinya kepada bangsa Israel untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Dia utus selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus diutus. Dari zaman ke zaman diutus. Bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Bapak Ibu juga diutus nabi-nabinya. Diutus hamba-hambanya melalui apa? Bisa melalui firman Tuhan. Bapak Ibu firman yang Bapak Ibu dengar itu adalah Allah sendiri. Diingatkan kita jangan mencuri, jangan berzina. Jangan menduakan. Tetap setia, berharap selalu kepada Tuhan. Sembah Allah yang hidup. Itu adalah satu peringatan kepada kita agar kita tetap fokus memprioritaskan Allah yang kita sembah. Amen. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesempatan bagi kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat tadi di Yeremia 44 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka. Makanya tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan tetap mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap dengan tegas mengatakan kalau memang firman itu kita dengar dengan baik dan kita ditegur, kita dikikis, maka ikut aja. Amin. Karena itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang datang kepada Bapak Ibu melalui firman-Nya. Sehingga waktu kita dalam kesalahan dan jalan itu kita lihat jalannya kurang baik, maka berbaliklah. Amin. 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 Waktu kita berbalik, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amin. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tujuan kita hanya diberkati. Dan berkat itu hanya datang daripada Tuhan. Jangan pernah harapkan berkat daripada manusia ataupun dari pohon-pohon besar atau gunung-gunung yang begitu keramat. Jangan, itu semua hanya tipu muslihat. Itu sementara, tetapi kalau dari Tuhan itu kekal. Amin. Karena Tuhan memberikan sesuatu hal kepada kita, Tuhan tahu bahwa kita sudah siap menerima itu. Amin. Seperti Bapak Ibu punya anak, minta motor yang diminta apa? Contohnya dia masih kelas 1 SMP, dia minta motor metik yang kecil, mungkin kita kasih.
Tapi kalau dia minta moge, mungkin ntar dulu nak, kamu gak kuat, nanti kamu ketimpa jatuh, kan begitu. Allah juga seperti itu. Semakin besar kapasitas rohani kita, kapasitas iman percaya kita kepada dia, semakin besarlah kepercayaannya. Iya. Sehingga waktu kita mengalami berkat itu tidak menduakan Tuhan. Karena banyak waktu diberkati menduakan Tuhan. Iya. Tidak mengutamakan Tuhan. Iya. Janjinya sih oke. Walau saya bekerja, saya akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya memberkati gerejanya. Saya memberkati hamba-hamba Tuhan. Saya akan perhatikan orang-orang miskin. Tetapi waktu berkat itu ada, seolah-olah tidak mau lepas. Ini punyaku, ini kekuatanku, ini hasil kerja kerasku. Ini yang salah. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang besar, waktu bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7 bahkan dan berikutnya terus itu banyak nasihat kepada kita. Bahkan dikatakan berhati-hatilah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tidak mau, contohnya kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, setelah ini saya akan melakukan ini. Tuhan tahu setelah itu dia berikan sesuatu yang kita minta, dia tahu kita ini setia atau tidak. Berjalan dalam firman atau tidak. Dia tahu dan dia tidak mau dipermainkan. Makanya itu salah satu penghalang doa kita untuk dijawab Tuhan. Karena tahu motivasi kita, pikiran kita dia bisa tahu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan pada pagi hari ini jangan pernah mendua hati. Amin. Sekali Yesus, Yesuslah. Kalau mati juga mati dalam Yesus. Kalau engkau sakit tetap percaya kesembuhan mujizat terjadi. Amen. Ya, tetap ikutin apa yang dikatakan medis karena mereka belajar dan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Karena Tuhan mengurapi, amin. Yes. Jangan sampai penyakit kita tidak sembuh, dah 2 minggu berobat. Akhirnya ada orang bilang udah ke sana, ayo di sana pintar. Dia tepuk saja begini penyakitmu hilang. Ditepuk saja begini, disembur sekali, pasti semua hilang. Kamu diguna-gunai, kamu banyak hal Bapak Ibu kalau kita ikuti dunia ini. Dan kita akan tersesat. Makanya saya mau katakan apapun masalah Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, bahkan engkau penyakit yang aneh, jangan pernah pergi ke dukun, amin. Jangan pernah pergi ke sana, jangan pernah ke orang pintar. Udah datang aja kepada Tuhan, amin. Amin. Secara medis engkau ikuti dan engkau percaya Tuhan pakai semuanya untuk penyembuhanmu, amin. Haleluya. Jangan duakan Tuhan, dia yang utama. Otoritas tertinggi ada pada dia, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yeremia 44 ayat 29 terakhir ini ayatnya dikatakan, inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu. Wow, luar biasa di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud dan untuk kecelakaanmu. Jadi kalau kita menduakan hati, menduakan Tuhan, Tuhan kita buat di posisi yang keberapa gitu ya, maka dikatakan dia akan melakukan apa yang dia anggap baik untuk kita, sehingga kita mau berubah, mau berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Makanya jangan sekali-sekali menduakan Tuhan dalam hidup ini, karena dia adalah Tuhan yang cemburu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tujuan kita kan untuk berhasil, amin. Untuk sembuh dari penyakit kita, untuk keluar dari segala situasi sulit kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini utamakan Tuhan. Usahamu saat ini mungkin engkau berkata bagaimana mau naik ini, situasinya begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Apapun anak-anakmu mungkin engkau lihat bandel-bandel atau tidak mau diatur. Percaya, utamakan Tuhan. Datang pagi-pagi kepada Tuhan. Banyak kesaksian yang bersaksi bahwa tadinya suaminya mendua hati selingkuh. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong kembalikan suamiku. Dia tidak ribut-ribut, dia berantem. Tetapi dia berdoa. Akhirnya Tuhan pulihkan. Anak-anaknya ada yang kena narkoba, ada yang macam-macam.
Tetapi apa yang terjadi waktu seorang ibu datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan semua. Ya. Karena ada dalam keluarga itu yang mengundang hadirat Tuhan, mengundang kuasa Tuhan, atmosfer sorga dalam rumah tangganya. Maka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Dan usahanya dipulihkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini mungkin firman yang sangat sederhana dan singkat menurut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya percaya waktu kita tetap memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Tidak pernah menduakan Dia. Ya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal apapun. Kami juga dalam pelayanan. Kami tetap mengutamakan Tuhan. Kami tidak pernah menduakan Tuhan. Lebih mengutamakan donatur daripada Tuhan. Tidak. Kami selalu mengutamakan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjamah donatur-donatur yang ada untuk memberkati gerejanya. Amin. Haleluya. Sehingga kita tidak harus mengemis, minta-minta, memelas-melas. Enggak. Kita meninggikan Tuhan. Udah kita memelas di hadapan Tuhan saja. Karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Dan waktu mereka memberkati pekerjaan Tuhan. Mereka tulus, ikhlas. Dan tidak pamrih Bapak Ibu. Mereka malah berkata, jangan tahu siapa ya Pak Gem. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Wow, luar biasa. Itu karena Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita percaya pada pagi hari ini kita dapat firman yang hidup. Yang membuat kita semakin mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya mau bacakan dulu. Ya, coba bisa digeser-geser enggak? Kamu dekat sini. Oke. Iya, oke. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sabar ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang agak ribet tempatnya. Oke. Iya, saya bacakan dulu ya di sini saudara-saudara kita. Kalau ada namanya belum disebut, waktu saya doa ketik ya Bapak Ibu ya. Ya itulah kalau media online ini. Oke, ada Ibu Linda, Yoel, ada Saudari Maya, Shalom. Ibu Dewi Sartika Sipangunsong, Shalom. Hari ini sudah mulai kerja ya. Oke, Ibu Jelisna, Shalom. Ibu Eca, Shalom. Oke, ada juga Pak Arifin, Shalom. Ibu Liana Herawati, Shalom. Ya, terus ada Kakak Basaria, Shalom Kakak. Ya, sudah rindu ketemu ya, tapi COVID ini membuat semua terhalang. Oke, ada Opung Yosef, Shalom Opung, Tuhan berkati. Ada juga Ibu Angelina. Oke Ibu Angel, jangan jarang-jarang dong ya. Haleluya. Ada Bapak Martinus Pisco. Haleluya, Tuhan berkati. Ada juga Yerika, Shalom. Ada Bapak Teddy Rudi, Shalom. Luar biasa, cucunya udah gede ya. Terus ada juga Tante Samsidar, Shalom Tanteku. Terus ada juga Petrus. Oh haleluya. Jadi Petrus Hasiando Simanjuntak. Woi mantap. Oke. Terus ada juga itu Dameuli Tambunan. Shalom. Ada Ibu Herna. Shalom. Terus ada Saudara Nayibaho. Oke. Shalom. Tuhan berkati. Ibu Yakni. Shalom. Shalom Bu Yakni. Iya, ada hambanya Bapak Pendeta Timotius Sulamto. Shalom hambanya. Sehat selalu ya melayani Tuhan. Terus ada juga di sini Nantulang Samsinar ya, ini Samsinar Tobing. Oke, Shalom, luar biasa ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa buat rumah tangga, keluarga kita biar tetap dalam proteksinya Tuhan, dalam kesehatan sempurna. Bahkan kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian buat apa yang kita kerjakan, biar Tuhan ada di dalamnya untuk mengadakan keberhasilan dan keberuntungan. Dan kita berdoa buat teman-teman saudara kita, mungkin ada yang sakit hari ini, mari kita imani di dalam nama Yesus, mereka sembuh. Bahkan yang kena COVID dimanapun dirawat, di rumah sakit, di isolasi pemerintah, bahkan di tempat-tempat mereka masing-masing disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita terus berdoa buat pergumulan gereja kita, buat lantai ini biar secepatnya kita selesaikan. Masih tertahan di 13 juta kebutuhan kita. Kita percaya kalau Tuhan
yang membuka jalan, maka tidak akan ada yang bisa menutupnya. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kala segalanya dalam hidupku. Kala segalanya. Amin. Haleluya. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kala yang ku pandang. Amin. Selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, memuliakan, Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Amin. Bapa dan Raja aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kami terlalu yakin kalau kami terus berfokus kepada Tuhan, Amin. bersumber kepada Tuhan, Amin. maka kepercayaan Tuhan yang begitu besar akan terjadi dalam hidup kami. Ya. Kami tidak mau mendua hati, sebab orang yang mendua hati, firman-Mu berkata, tidak tenang dalam hidupnya. Ya. Dan hari ini kami memfokuskan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan Amin. waktu kami dapatkan Tuhan, waktu kami bisa menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya semua apa menjadi kebutuhan kami, Tuhan sediakan. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti di dalam doa pagi ini atau saat teduh ini, berkat Allah melimpah atas mereka semua. Ya. Hambamu berdoa buat saudari Maya beserta adiknya Monalika. Amin. Mari berikan kekuatan, kesehatan, Amin. bahkan pekerjaan mereka diberkati. Amin. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan-Mu, dan Yes. setiap pergumulan mereka Engkau menjadi jawaban baginya. Amin. Hambamu juga berdoa buat Ibu Dewi Sartika Simangunsong, berkati dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. berkati suaminya, berkati Amin. anaknya, berkati orang tuanya, Ibu Rosinta. Hambamu berdoa biarlah kesehatan sempurna terjadi atas mereka. Apa yang Amin. mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Daniel juga, mari berkati. Hambamu percaya mujizat selalu mereka Yes. alami dalam kehidupan mereka, karena kami tahu mereka mengasihi Tuhan. Hambamu juga berdoa saat ini buat Ibu Jelisna bersama dengan Bapak Janter beserta dengan kedua anaknya, berkati dalam kesehatan, Dalam nama Yesus. berkati dalam setiap pergumulan, pekerjaan, Dalam bahkan nama apa Yesus. saja yang mereka gumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Amin. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Harno, Bu Eca beserta kedua anaknya, bahkan orang tua mereka masing-masing. Berkatilah mereka dalam kesehatan, Dalam nama Yesus. berkati dalam apa yang Amin. mereka kerjakan, usahakan, bisnis mereka, pekerjaan mereka, dalam nama Yesus. Kami percaya pergumulan demi pergumulan, Tuhan yang menjadi penentu, Tuhan menjadi penolong, Tuhan yang menjadikan semua berhasil. Hamba juga berdoa buat kesehatan Bu Eca, semakin dipulihkan, Amin. semakin dipulihkan, Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Arifin Saputra, Ibu Mega beserta dengan kedua anaknya. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat Allah melimpah atas mereka. Hambamu terlalu percaya mujizat terjadi mereka alami di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Hambamu percaya ya Tuhan buat kesehatan daripada Pak Arifin. Tuhan terus pulihkan hari demi hari, semakin disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu terlalu percaya anak-anaknya juga Kau berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu percaya orang tua mereka juga, biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Hambamu percaya juga ya Tuhan, Amen. buat apa yang saat ini terjadi di daerah Selembaran. Biarlah semua
buat daerah itu Bapak daerah zona hijau atau aman, zona merah. Tuhan sembuhkan semuanya. Amin. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, oh mereka tidak lagi khawatir untuk keluar beraktivitas karena Tuhan membuat daerah itu aman. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Liana bersama dengan Pak Titus, bahkan kedua anak bahkan mantunya, berkati dalam kesehatan. Apa yang mereka doakan selama ini tentang keturunan ke cucu mereka, biarlah Tuhan beri yang terbaik. Mari jamah rahim daripada menantunya, sehingga ada benih yang bertumbuh, yang hidup dan menjadi sukacita bagi keluarga ini. Bahkan usaha mereka berkati berlimpah-limpah. Kami percaya sekalipun untuk saat ini sulit, tapi kami percaya anak-anak Tuhan selalu Tuhan utamakan bagi orang yang mengutamakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat ada order-order yang mereka kerjakan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Yoas Marcelindo, berkati dia dalam kesehatan, cerdas, pintar, bahkan usaha maskernya berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat kakak Basaria Siahan bersama dengan abang bahkan adik-adik di sana, berkati dalam kesehatan. Dalam nama Yesus, apapun menjadi aktivitas kegiatan mereka, bisnis mereka berkati berlimpah-limpah. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati kesehatannya, panjang umur, bahkan anak menantu cucunya, cicitnya diberkati semua. Hamba berdoa buat pergumulan, buat kereta Tuhan yang selama ini kami doakan, biarlah mujizat terjadi, percepatan terjadi, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang buka jalan, maka semua akan mengalami percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada benturan, tidak ada penghalang, dan kami percaya semua diperlancar. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Angelina, bahkan bersama dengan Pak Hamonangan berserta dengan kedua anaknya, bahkan mertuanya di sana serta ponakan-ponakan, berkati semuanya dalam kesehatan. Tuhan tolong keluarga ini Bapak, pulihkan keadaan mereka, berikan pekerjaan yang terbaik buat Bapak Hamonangan. Kami percaya sukacita surga terjadi atas keluarga ini, bahkan warungnya di sana berkati, banyak pembeli-pembeli. Terima kasih Bapak, apapun saat ini yang mereka gumuli, biarlah Tuhan yang tolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan Bapak buat Bapak Pisco atau Bapak Martinus, berkati suami istri bahkan kedua anaknya, bahkan berikan kesehatan sempurna. Bahkan buat usaha mereka Bapak berkati berlimpah-limpah. Kami percaya mujizat selalu terjadi atas hidup mereka, pakai mereka lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Yerika Natasha, berkati dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan, apapun pergumulannya buat kuliahnya, biar Tuhan sediakan dana-dana yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat Bapak Teddy Rudi, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas Bapak ini dalam kesehatan, bahkan anak menantu cucunya, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang diusahakan mereka, berkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Tante Samsidar Huta Barat bersama dengan Uda dan adik-adik, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas keluarga ini dalam kesehatan, bahkan dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, pergumulan mereka, Engkau ada bersama dengan mereka mengadakan hal-hal yang besar. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat Bapak Jedri Petrus Asiando Simanjuntak bersama dengan Opung Lindon, bahkan Bapak Lindon keluarga besar, Ibu Risma, semuanya berkati di sana Tuhan. Mungkin mereka pagi ini bersama-sama berdoa, biarlah berkat Allah tercurah atas mereka dalam kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Opung Lindon sembuhkan, pulihkan. Bahkan kami percaya apapun menjadi pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, semua berkat Allah melimpah. Kemanapun mereka melangkah, biarlah perlindungan Tuhan besar atas mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Dameuli Tambunan, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atasnya. Hamba-Mu terlalu percaya mujizat selalu terjadi atas kehidupannya. Hamba-Mu percaya apapun saat ini pergumulan doanya, biarlah Tuhan menolong dia. Tuhan membuat semua berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa Bapak Naibaho juga Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, apapun menjadi pergumulannya, aktivitasnya sehari-hari, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Bapak Pendeta Timotius Sulamto, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar, bahkan pelayanannya, apapun menjadi pergumulannya,
Tuhan yang tolong hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat Tante Samsinar Tobing, berkati dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya dalam keluarga besar, dalam apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi aktivitasnya sehari-hari, biar Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Herna Ibu Herna, berkati suami istri, berkati kedua anaknya, bahkan konter bengkel mereka, berkat melimpah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan jodoh kepada anak-anaknya yang takut Tuhan, yang mengasihi mencintai mereka. Yes. Dalam nama Yesus. Amin. Bahkan orang tua daripada Ibu Herna, biarlah kami doakan pada pagi hari ini, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Perkenalkan Engkau sebagai Tuhan kepada mereka lewat hamba-hamba Tuhan, lewat Ibu Herna. Kami percaya keluarga besar akan dilawat Tuhan, akan diselamatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Hamba-Mu terlalu percaya kuasa-Mu bekerja pagi hari ini bagi kami, dan Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Khususnya Ibu Ibe, kalau udah pulang dari rumah sakit, biar pemulihan, kesembuhan terjadi. Pagi ini biarlah kabar yang menyukakan kami dengar bahwa ibu ini sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, bahkan lambungnya, pencernaannya, jamah dalam nama Yesus. Tidak ada yang salah di dalamnya, semua dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat suami Ibu Santi. Mari berkati Tuhan, sembuhkan, pulihkan, buat sehat ini sehingga dia bisa beraktivitas, bisa bekerja kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga besar, kesehatan Bu Santi bahkan Aldo. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat daripada Bapak Sirait, Bapak Ula, Ibu Pebi. Mari Tuhan, kami tahu waktu-waktunya sudah dekat untuk dia melahirkan. Oleh karena itu jamahlah kandungannya, jamah ibu ini, berikan kesehatan sempurna, semua tensinya normal, bahkan tidak ada kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus, tepat pada waktunya semuanya Tuhan tolong, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Oleh karena itu berkatilah usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Pendeta Amos di Sumba NTT. Mari sembuhkan, pulihkan keadaannya. Kami percaya selalu mengalami mujizat hamba-Mu ini untuk bisa terus melayani Tuhan. Berkati keluar, berkati pelayanannya, berkati jemaat-jemaat yang dilayani. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lainnya yang sudah menabur di tempat ini untuk lantai gereja. Berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka usahakan, kerjakan, biarlah Tuhan memberkati. Hanya Tuhan yang bisa membalas. Kalau Tuhan yang membalas, maka sukacita surga akan terjadi. Bahkan kekurangan 13 juta buat lantai gereja ini, kami percaya kalau Tuhan tolong kami di masa lalu, hari ini Tuhan juga bisa tolong kami. Oleh karena itu mari nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bu Yakni, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas hamba-Mu ini, baik dalam kesehatannya, baik dalam keluarga, anak, cucu, menantunya. Bahkan hamba berdoa saat ini Tuhan, apapun yang digumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan itu, khususnya pernikahan anaknya di bulan 10. Biarlah mujizat terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan yang punya rencana, maka akan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa buat Bapak Arnold Stepan, selalu percaya mujizat dia alami terus dalam kehidupannya. Biarlah Ibu Lydia mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu terlalu percaya Ibu Lydia akan mengalami hal-hal yang menyukakan hatinya. Dia sudah banyak melayani Engkau, dia sudah banyak memberkati hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Mari Tuhan berkatilah keluarga besarnya, baik anak, menantu, cucunya. Berikan kesehatan sempurna, bahkan usaha-usaha mereka terus buat naik Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Daripada Pak Prengki, suami istri, bahkan
anak-anak, menantu cucunya. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka gumuli hari-hari biar tangan Tuhan menolong. Bahkan Bapak Herianto coba berkati suami istri, bahkan anak-anaknya. Berikan kesehatan sempurna, perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan usaha mereka yang mereka pekerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih, bahkan orang tua mereka juga Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan, buat orang tua dari Pak Prengki Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan karena dalam keadaan sakit, sembuhkanlah Tuhan, pulihkan keadaannya. Kami berdoa terus buat mama, orang tua daripada Bapak Prengki, biarlah mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga buat Ito Erna Sitorus, berkati kesehatannya, berkati usahanya, bahkan orang tuanya, berikan panjang umur, sehat-sehat, bahkan semua keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Bahkan buat Bapak Yanto, berkati dalam nama Yesus, berkat Allah sempurna turun atasnya dalam kesehatan, anak-anak, semua usaha, biarlah bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Banyak hal yang kami gumuli khususnya buat COVID yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Mari perkatakanlah sepatah kata saja buat COVID ini, biar semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba terlalu percaya bahwa semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Hari ini kami mau melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai, menolong, menghibur kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menolong menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Oh iya, ini ada Naibaho. Oh maaf, saya Boru Naibaho. Oh iya, shalom itu ya. Boru Naibaho ya. Nyonya Siringo-ringo Singel Feren sudah ditinggalkan suami ke rumah Bapak di surga 3 tahun yang lalu. Oh berarti ibu lah ya. Oke, mohon doa agar Tuhan memberkati keluarga saya. Amin. Ya Ibu Naibaho, ya kita doakan terus ya. Oke, iya, tetap kuat karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah info sedikit ya, karena kita kirain Bapak Naibaho ya, tetapi Ibu Naibaho ya. Oke, Tuhan mengerti bahasa ya. Oke, kita akan ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian nanti malam, yaitu jam 8 malam dalam doa mesbah keluarga ya. Jadi saya rindu kita tetap ada, sekalipun kita mungkin mengeluarkan duit untuk beli kuota, jangan takut ya. Tuhan akan gantikan lebih daripada apa yang kita keluarkan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita percaya semua kita diberkati, dan apa yang kita lakukan hari ini semuanya Tuhan proteksi dan Tuhan berkati. Sebab Tuhan yang janji, orang yang mengutamakan Tuhan pasti Tuhan utamakan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan maju terus, tetap semangat. Shalom.